Terima kasih. Selamat pagi Bapak Pak Abdul Hadir. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya mohon maaf, hari ini saya minta waktu sebentar untuk kegiatan kami di Grup Penggerak. Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan dengan Bapak selaku pemimpin di SMK Negeri 5 Payang. Ya, begini Pak, dalam sebuah kepemimpinan di SMK Negeri 5 Payang tentunya Bapak menemukan banyak sekali permasalahan terkait target-target apa yang akan Bapak capai lah, terutama setiap pemimpin sebuah institusi memiliki target dalam sebuah kepemimpinan gitu. Kira-kira Bapak untuk awalnya target apa Pak? Bapak sebagai seorang pemimpin di SMK 5 Payang. Oke. Kalau ini kan artinya kondisi de facto ya, yang dihadapkan saat ini ya. Saya sebelum memulai apakah ini ada pengambilan keputusan atau tidak, tentu di awal kan kita harus identifikasi dulu ini ada persoalan atau tidak gitu ya. Betul. Tidak harus penyelesaian kalau tidak ada persoalan. Gitu ya. Dulu kalau kita kuliah selalu ditanya dulu waktu skripsi tesis tuh ada rumusan masalah gitu. Betul. Ketika bicara rumusan masalah, kadang-kadang apa itu masalah kita nggak bisa jawab gitu ya. Saya mau menyimpulkan gini, masalah itu adalah sesuatu yang membutuhkan jawaban dan penyelesaian. Tapi untuk mencapai penyelesaian, kita akan identifikasi dulu, ini ada masalah atau tidak. Kita rangkum dulu, ini apa yang harus kita lakukan dengan persoalan itu. Dapat masalahnya dan apa yang harus kita lakukan. Nah, secara umum untuk manajerial di sekolah kita, posisi saya memposisikan lebih kalau untuk ke personil lebih ke mungkin coaching ya. Ketika kita menggunakan kewenangan manajerial kayaknya agak kurang efektif ya. Bukan orang lain yang tidak bisa, kita juga merasa kurang bisa menerima. Karena pada tataran ini teman-teman ini kita sama perjuangan. Goalnya kita sama gitu ya. Bagaimana mensejahterakan pendidikan di sekolah kita yang secara umum untuk membangun daerah dan provinsi gitu. Itu kan Pak, di sekolah kita pasti kan ada beberapa kasus ya Pak terkait etika moral. Ya, entah itu apakah siswa, entah itu ataukah guru. Pernah nggak ada kasus tertentu yang bisa Bapak bagikan ke kami dan bagaimana Bapak menyelesaikannya kasus itu untuk etika moral? Artinya begini, ketika berhadapan dengan siswa, tentu tahapannya kan ini akan dilalui dulu, misalnya dengan wali kelas, dengan jurusan, dengan BK sampai ke wakil siswaan. Ketika kita berhadapan dengan gimana kondisi anak butuh perhatian atau penyelesaian kita gitu ya. Ada sebuah contoh kasus anak ini ketika dicek KBM-nya gitu ya. KBM itu masih aktivitas sehari-harinya secara teori maupun praktek gitu ya. Itu kalau kita lihat belum memenuhi standar bahwa dia ini siswa yang sangat aktif gitu ya. Mampu lah gitu ya. Nah, ya ada hari-hari yang mungkin dia malas ke sekolah, yang mungkin bagi kita guru catatan bahwa anak ini ketika pada saat dia harus berada di dunia industri, prakerin, PKL gitu ya, ragu kita menghadapi guru juga ragu dengan semacam rekam track recordnya, di sekolah track record gitu ya. Nah, ini mau ke dunia industri tantangannya lebih besar. Dituntut anaknya rajin, jujur gitu ya. Anaknya memang ada semangat kerja, semangat untuk belajar di situ di dunia industri. Nah, ketika kita berikan peluang anaknya tidak seperti yang dia inginkan, maka kan terjadi pertentangan. Orang tuanya langsung menyampaikan semacam lapor, usulan, protes gitu ya. Anak saya maunya di sini gitu ya. Tapi kita coba ada beberapa kasus anak itu memang dia KBM-nya tetap mukanya belajar dengan guru, adaptif, normatif, sampai guru pelayan produktif itu dia merasa kurang belum passion-nya gitu ya. Sehingga dia itu belajar gitu ya, datang tapi belum feel-nya belum ini bener. Tapi ketika dia berada di industri, mampu ya. Dia berinteraksi langsung dengan pihak dunia, dengan masyarakat. Justru dia bagus gitu ya. Kita tidak mendapatkan permasalahan yang terlalu prinsip. Nah, kasus-kasus ini menjadi pertimbangan kita. Oke, kalau memang begitu, kita jaga komitmen, kita ajak bicara sama-sama orang tua, anak, dan guru pendamping, guru produktif, kejuruan.
Nah, ketika memang udah berkomitmen dari awal, ya udah kita lihat. Jangan pula kita ini lihat kasus di awal kita langsung tidak mempercayai anak. Kasih peluang karena mereka juga sudah dewasa. Artinya kalau melihat di usia mereka ini tidak sudah pada level orang tua udah memberikan besar presentasi kepercayaan kepada mereka. Berarti di sini pertimbangan Bapak adalah bagaimana anak itu bisa menemukan jati dirinya di tempat lain, walaupun di sekolah mungkin berbeda ya Pak ya. Bisa begitu ya, bisa karena begitu ya. Setiap anak kan mungkin di akademiknya dia kurang, bisa aja di prakteknya dia memang sebenarnya punya jiwa untuk di lapangan gitu ya Pak. Iya, justru ada juga kebalikannya kan. Beberapa kasus kita kalau lihat rekam akademik lah ya gitu di belakang. Ada anak-anak yang memang KPM-nya bagus, tidak ada kasus-kasus dengan BK, dengan teman-temannya. Tapi pada saat di dunia industri, justru guru pembimbing repot menyelesaikan dia, tidak bisa teamworknya, dia bersama teamworknya nggak bisa bekerja sama gitu ya. Dengan pimpinan dia merasa, mungkin dia menganggap bagaimana dengan guru, pimpinan kan berbeda. Iya. Kalau di dunia industri dia udah menerapkan standarnya seorang karyawan. Iya. Ternyata tipikal anak ini dia lebih senang bagaimana komunikasi, bagaimana berinteraksi dengan guru. Iya. Ketika dengan masyarakat dia punya persoalan, belum kurang berani, lama menyesuaikan gitu. Sehingga memang yang kasus-kasus seperti ini kita inventarisir menjadi bahan pertimbangan kita. Baik Mbak, ini kita berlanjut di kasus yang kedua, misalkan yang terlibat adalah guru. Misalnya ada seorang guru yang melanggar kasus etika dan moral. Di antaranya misalkan dia kurang aktif dalam kegiatan di kalau di SMK kan jurusan ya Pak ya, di jurusan. Dimana dia adalah seorang guru produktif. Di sini kan kalau seorang guru produktif harus aktif, terus inovatif, bagaimana dia menciptakan kegiatan pembelajaran untuk anak yang benar-benar berdiferensiasi. Kita tidak bisa memikirkan perasaan, tapi si guru ini lebih banyak memikirkan perasaan. Jadi banyak sekali ketersinggungan antara sama guru. Terus bahkan kadang si guru ini mungkin demi untuk mencari, kalau bahasa kitanya adalah mencari muka ke anak-anak agar dia disukai oleh anak, kadang malah justru bahasanya bukan menghasut ya, lebih ini loh kalau guru yang itu seperti ini seperti ini. Jadi akhirnya ada konflik kan Pak dalam sebuah jurusan. Nah, di sini bagaimana Bapak sebagai manajerialnya untuk menghadapi kasus yang seperti itu? Iya, kasus yang seperti ini biasanya terjadi kepada sekolah-sekolah yang gurunya lebih dari satu, lebih dari dua, gitu ya. Karena banyak ya. Karena banyak itu pasti persoalan di sana juga banyak. Gitu ya. Pokoknya kalau memang kita bisa mengidentifikasi masalah tuh mau naik tangga itu udah masalah itu, turun tangga udah masalah, apalagi udah masuk ke dalam sistem manajerialnya. Nah kita kan di sekolah ini sudah ada tentu di sekolah itu sudah berfungsi fungsi manajemennya, udah berfungsi di kita. Gitu. Ketika teman-teman melakukan atau melaksanakan tugas, dia sudah berpatokan kepada job description jobnya. Dia tahu dia sebagai siapa. Saya adalah seorang guru. Seorang guru itu adalah melakukan perintah oleh pemerintah, gitu ya, yang melalui undang-undang. Kita akan patuh kepada pemerintah. Kita oleh pemerintah, dalam ini kalau SK oleh Pak Gubernur, kita di SK-kan sesuai dengan SK itu kita tunjuk sebagai guru, sebagai pendidik. Nah, kita harus sadar dulu itu. Kita ini diperintahkan loh. Saya bilang kasar tidak suka. Udah begitu. Namanya pemerintahan, itu kata dasarnya perintah. Jadi kita diperintahkan oleh undang-undang sesuai dengan job desk kita. Sebagai guru, kita paham lingkungan guru, kita berhadapan dengan siswa sama teamworknya kita harus tahu. Berhadapan dengan siapa, tujuan dan target kita apa harus kita tahu. Terus ada yang mengatur di situ fungsi masing-masing kan. Ketika mereka sebagai guru artinya bertanggung jawab dengan kompetisi dia sebagai guru ya. Tanggung jawab. Dia kompeten dalam kepribadiannya bagaimana dia berada di lingkungan anak dan guru. Pedagogiknya dengan anak juga dapat gitu ya. Terus bagaimana sosialnya dengan teman-teman di dalam, di luar juga harus dapat. Ketika egonya ini terlalu tinggi misalnya, kita berharap
kita gunakan fungsi itu. Nah, ketika sampai ke saya selaku kepala sekolah, maka kita dudukkan persoalan seperti itu dulu. Kita paham dulu bahwa kita ini sebagai apa. Iya, Gitu ya. betul. Nah, saya sebagai kepala sekolah tidak mungkin keinginan saya semua harus dipenuhi. Sebagus apapun program saya, sebagaimana saya presentasikan misalnya dengan pihak decision maker, stakeholder, dan saya paksakan kalau ini tidak tersampaikan dengan baik dengan teman-teman guru, tidak akan bisa jalan. Terus ketika tidak sambut dengan guru, tidak juga akan bisa dijalankan. Nah, misal ini anggaplah sebuah apa ya, pertentangan apa dari bahasanya dari itu, etika moral. Nah, seorang guru misalnya, ini udah teamwork nih. Kita ada aturan main kan di situ kan. Ada fungsi masing, ada aturan mainnya. Ya kita lakukan ini. Ketika misalnya dia tidak inkonsisten dengan apa namanya itu ya, aturan main tadi, maka fungsi saya akan mengingatkan pertama. Yang kedua, kita akan ajak komunikasi. Nah, komunikasi kita pertama memahami bahwa fungsi, yang kedua tujuan kita apa. Yang berikutnya kita harus sadar bahwa kita butuh teamwork. Artinya ada ego yang harus kita turunkan, ada juga harus kita sampaikan apa yang kita miliki gitu ya, dengan teman-teman yang lain. Secara umum seperti itu ya. Anggaplah saja misalnya kasus itu berada di lingkungan kita, maka saya akan menggunakan posisi manajerannya. Kita ajak komunikasi, kita lihat duduk persoalannya bahwa kita berada di mana, kita tujuannya apa. Saya kira situ. Sukses selalu untuk SMK Negeri 5 Kepayang, Pak. Semoga semakin maju dan apa yang menjadi cita-cita SMK dan diantar langsung oleh Bapak yang menjadi SMK yang unggul dan kompeten berjuang untuk Indonesia khususnya Kepayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin satuan pendidikan menjadi sebuah penentu arah terciptanya visi dan misi pendidikan di satuan pendidikan. Dalam hal ini, penyelesaian masalah terkait kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral menjadi sebuah hal yang sangat butuh tindakan analisis terutama dalam penerapan 9 langkah.